Perkenalkan, nama saya Tini Sumartini, mahasiswa PPG Ekonomi kategori 1 Universitas Pasundan. Pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja pada pukul 8 sampai 9.30 dengan materi pembangunan ekonomi di kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Pelajaran dimulai, berdoa dimulai. Sebelum membahas pembangunan ekonomi, mungkin masih ada yang ingat materi minggu kemarin membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Isinya apa saja pertumbuhan ekonomi? Paling pengertian pertumbuhan ekonomi. Ada yang lain? Terus faktor, terus konsep sudah dibahas, konsep pertumbuhan ekonomi. Terus apa lagi? Faktor pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasi pertumbuhan ekonomi. Sudah ingat? Apa lagi? Pembangunan ekonomi alif. Tidak. Yang lain, Fitri? Ada dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simpel, kayak misalnya menggerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus dua jenis berarti sebaiknya kita belajar ekonomi, berarti minimal kita mengetahui pembangunan yang ada di daerah kita. Ya, misalnya di Kota Tasik, menurut kalian ada pembangunan? Ada, jelas ya, mulai dari fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah maupun pembangunan yang sifatnya bukan secara fisik. Nah, mengapa kita harus mempelajari pembangunan ekonomi? Kita melihat yang pertama dari kompetensi intinya dulu. Nah, yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusannya untuk sikap sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan peka. Yang kedua, kompetensi dasarnya apa sih? Saski baca. Menganalisis Kalau pertumbuhan ekonomi minggu kemarin kita sudah bahas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Desti baca. menelaah mengkaji pembangunan ekonomi dengan tepat, menseleksi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dengan tepat, menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi dengan tepat, menemukan cara mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi dengan tepat.
menaikkan proses domestik bruto atau PDB dalam jangka waktu panjang atau belum jangka waktu panjang. Nah, sebelum kita berdiskusi, sama Ibu dijelaskan dulu apa sih pembangunan ekonomi. Nah, peta konsepnya apa sih? Yang pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau yang pertumbuhan ekonomi ini telah dibahas minggu kemarin, sehingga kalian sudah mengetahui apa itu konsep dari pertumbuhan ekonomi sampai ke permasalahan dan cara mengatasi permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang sekarang kita akan membahas itu tentang pertama, pembangunan ekonomi konsepnya apa. Yang kedua, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Selanjutnya, permasalahan pembangunan ekonomi yang ada di negara kita. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada dalam pembangunan ekonomi. Kita lihat dulu pembangunan ekonomi. El Gajer, coba baca apa sih pembangunan ekonomi? El Gajer, baca. Pembangunan ekonomi, proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kita bahas dulu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Ada yang tahu pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Biasanya pendapatan per kapita ini akan menjadi salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi kalau pendapatan per kapitanya itu tinggi, bisa dikatakan negara itu memiliki tingkat kemakmuran yang baik. Nah, tapi dengan satu catatan, itu diukur dalam jangka waktu yang panjang. Terus adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Misalnya perubahan fundamentalnya itu dalam struktur ekonomi biasanya kalau negara berkembang, kalau Indonesia itu merupakan salah satu negara berkembang. Nah, struktur perekonomiannya biasanya berstruktur agraris, jadi lebih ke pengolahan tanah, pertanian, peternakan. Beda ketika suatu negara itu sudah ada peralihan dari agraris ke industri. Nah, berarti itu yang titik beratnya bukan pertanian lagi, bukan dunia pertanahan lagi, tetapi sudah mengolah hasil produksi. Nah, akhirnya untuk pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara diharapkan bahwa pendapatan penduduk itu harus merata. Jadi jangan sampai yang miskin semakin miskin misalnya, yang kaya semakin kaya. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi yang pertama, meningkatkan ketersediaan barang serta jasa, mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab, dan yang terakhir tadi meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Indikatornya apa saja sih? Indikator pembangunan ekonomi yang pertama tadi pendapatan per kapita, berarti peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Jadi sudah dijelaskan sama Ibu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk, berarti suatu negara itu bisa dikatakan. Yang kedua, adanya struktur ekonomi. Di sini berarti ada perubahan yang asalnya misalnya struktur ekonomi agraris sekarang menuju ke industri. Terus ada urbanisasi. Ada yang tahu urbanisasi, Aika? Urbanisasi apa? Urbanisasi apa? Najwa? Urbanisasi? Alif? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di Tasik, sekarang bagaimana? Banyak perpindahan penduduk? Banyak urbanisasi? Banyak. Misalnya
kita di Indonesia lulusannya apa? SD sampai SMA. Tapi itu sudah ada peningkatan, apalagi sekarang ada wajib belajar ya. Dimana kalau SMA sekarang gratis. Berarti ada peningkatan. Kalau dulu mungkin lulusan terbanyak itu di tingkat SD, tapi sekarang sudah ada peralihan ke tingkat SMA. Meskipun kalau dibandingkan dengan negara lain, berarti kita masih di kategori rendah. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam berhubungan dengan apa? Alam. Alam. Terus apa lagi? Hanya alam saja. Intan? Contoh sumber daya alam? Tanah bisa. Terus apa lagi? Iklim yang mempengaruhi ya. Nanti kalau dilihat sumber daya alam itu misalnya tadi kata air, tanah, terus kata fitri, iklim itu saling mempengaruhi. Selanjutnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dilihat nih ilmu pengetahuan dan teknologi tadi kata ibu boleh seperti mengapa budaya terpengaruh? Singkat, kita laku terus. Kalau dilihat di negara kita, budaya kita bagaimana? Banyak sih. Ya, berarti saling mempengaruhi. Terakhir, sumber daya pada berhubungan dengan apa kalau kita? Uang, terus dagang, terus sebetulnya yang disebut dengan sumber daya pada bukan hanya uang saja, tapi aset. Misalnya kalau di sekolah kita nih ada agraris, akan terjadinya pencemaran udara, air, serta tanah dari perilaku akan ketidakdisiplinan. Rangga, contohnya apa? Pencemaran tanah misalnya gimana? Pencemaran ekonomi yang tidak terencana berakibat kerusakan dari lingkungan hidup. Jadi ya, ada pencemaran tanah, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa gambar dan ini yang gambar yang pertama. Silakan diamati terus ditulis analisis. Ini apa sih? Berarti berhubungan dengan sektor Pembangunan. pembangunan. Ya. Berarti ada pergeseran ya, dari agraris ke industri. Selanjutnya kita lihat ini gambarnya ada sektor primer, sekunder, dan tersier. Kalau dilihat ini paling banyak di kedua ini berarti masih berhubungan dengan sektor atau struktur ekonomi. Hasil sensus penduduk. Kalau dilihat ini jumlah penduduk di Indonesia bagaimana? Laju pertambahan penduduk. Terus apa lagi? Pembagian penduduk. Jenis pekerjaan. Pekerjaan terus Dan tidak meningkat tersebut. bandingan dengan ini. Banyak pengangguran. Banyaknya pengangguran. Biasanya terjadi akibat sempitnya lapangan pekerjaan. Agustus ini efek apa? Covid. Ya, banyak yang PHK, banyak misalnya yang belum TK. Tempat umum. Ayah di Tasik. Contohnya? Di Kerubuk.
Indonesiaku Setia memposisikan diri sebagai program penyambung lidah mereka yang selama ini suaranya tidak terdengar. Kami setia memotret ironi yang terjadi di banyak sudut negeri. Seperti catatan perjalanan kami ke Provinsi Riau yang membuahkan penghargaan jurnalistik Adi Negoro tahun 2012. Kami akan ajak Anda untuk mengingat kembali kisah miris warga di Dusun Sadan, Desa Rantau Langsang, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pendidikan di desa ini seolah berjalan dengan aturannya sendiri. Bayangkan, tahapan kenaikan kelas yang harusnya dilakukan 1 tahun sekali, di sini malah bisa dilakukan. Tadi menyimak ada masalah apa saja? Ada ekonomi, ketertinggalan pendidikan, Ketertinggalan pendidikan. Yang kedua, fasilitas, rendahnya taraf kehidupan. Ya. Fasilitas sekolah yang kurang layak. Tidak adanya rasa empati dari guru. Tidak adanya rasa empati dari guru. Kan tadi kalah guru dikatakan. Gurunya Ayo coba dari gurunya tidak datang ya. Terus sekolahnya jalur pintar aja. jalur lalu lintas yang sulit, fasilitas yang sangat minim ya. Bisa dikatakan berarti daerah terisolir. Berarti sarana prasarananya memang sangat kurang. Selanjutnya ada video yang terakhir, silakan dilihat terus identifikasi masalah. Masifnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang dilakukan pemerintah dalam 5 tahun terakhir dinilai belum berdampak pada pemerataan ekonomi. Pasal hingga saat ini Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi dan magnet investasi. Masifnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang dilakukan pemerintah dalam 5 tahun terakhir dinilai ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri belum berdampak pada pemerataan ekonomi. Pasalnya hingga saat ini Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi dan magnet investasi. Negara bahkan lebih berkuasa daripada penguasa formal dalam mengambil suatu kebijakan. Jadi makin Jawa sentris gitu. Jadi ya, kenapa? Karena sistem politiknya seperti itu. DPD-nya melempem, DPR-nya kan berdasarkan orang paling banyak di Jawa, ya Jawa terus yang dapat, itu satu. Kemudian kedua, manajemen pengambilan keputusan, sampai Bank Dunia lantang mengatakan ada nih shadow. Di video terakhir masalahnya apa? Pembangunan infrastruktur Pembangunan yang tidak terfokus di Pulau Jawa. Selanjutnya ada pembagian kelompok. Kelompok 1, silakan duduknya pindah ke kelompok. Nanti kelompok 1 tugasnya silakan analisis mengapa pembangunan di Indonesia bagian timur sangat tertinggal. Ini kelompok 1, anggotanya ada Destina, Sasi, sampai ke Nadia. Silakan bergabung, pindah posisi. Kelompok 2, kalian coba analisis mengapa di Indonesia sektor primer masih memiliki peranan yang penting. Kelompok anggotanya ada Bintang, Haikal, Badar, Alia, Mira, Rahma. Kelompok 1, mengapa pembangunan di Indonesia bagian timur sangat tertinggal. Yang kedua, analisis di Indonesia sektor primer masih memiliki peranan yang penting. Kelompok 3, tugasnya menganalisis tentang rendahnya kehidupan negara di Indonesia. Anggota kelompoknya mulai Aditya sampai ke Aceh. Kelompok 4, kelompok 4 mana? Kelompok 4
birokrasi, yang keempat menentukan sasaran, yang kelima penanganan masalah, dan keenam lalu menetapkan pasar. Ini pasar, memperhatikan profil wilayah kawasan timur Indonesia dengan mempertimbangkan yang pertama adalah implementasi yang tidak efektif. Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan keputusan presiden mengenai KPET, namun keputusan presiden ini kurang efektif. Badan pengelola KPET yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, dan pemerintah daerah tingkat 2 tidak memiliki kewenangan yang cukup. Seperti contohnya untuk pemilikan izin usaha berdasarkan limpahan wewenang instansi terkait dalam rangka pelayanan atau satu atap, mengembangkan industri, perdagangan, dan jasa termasuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas yang lainnya juga masih dilakukan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor primer DBC sektor primer mengutip dari DBC, sektor primer atau primary, sektor utama yang berkaitan dengan industri, ekstraksi sumber daya alam yang berasal dari tanah. Sektor primer menekankan proses produksi pada kegiatan menanam atau mengambil bahan dari tanah. Namun, ada juga yang menganggap juga pengemasan serta pengolahan bahan juga termasuk dalam sektor primer. Sektor sekunder itu Jadi berharap nanti ada apa berkaitan dengan manufaktur, bukan dari berkaitan dengan sektor primer. Karena dalam saja ambil kesimpulan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? terima kasih. Sekian dari Yuk. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rendahnya tingkat keterlibatan Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia memang masuk dalam negara yang besar di dunia. Indonesia memiliki yang luas dengan jumlah penduduk berpuluh-puluh. Namun, bila dari pendapatan per kapita yang mencapai 4.900 US dollar, ternyata kesejahteraan masyarakat kita masih rendah karena baru menempati ranking ke 126 dunia, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang ada di peringkat 49 dan Thailand 92 dan Tiongkok di peringkat 93. Bahkan kita masih di bawah Sri Lanka yang menempati ranking ke 100. Kendalanya tingkat kesejahteraan penduduk negara, Pakar Irman ditunjukkan dengan fakta bahwa jumlah penduduk miskin masih tinggi, yaitu sebanyak 20. Adanya program PKH, terus apa lagi kalau di jam desmas terus di sekolah untuk belajar adanya pertama. Apa itu? Itu salah satu cara mengatasi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Silakan. Ada kali mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok 4 dalam kelas
Maksimal cukup murah saja kalau itu tempat. Jadi tidak lagi sekarang aja. Kamu sebelas sudah diakui oleh negara. Jadi enak. Jadi kalau misalnya aja punya 3 anak, ketika misalnya di PNS nih, anaknya 3 paten 1. Bukan tidak ibu, berarti 1 sekian dari polis. Antara lain bersedia angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja dan kesepakatan kerja. Lalu masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Terus adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya pindah ke tempat semula. Sekarang kita lihat apa sih telah hasil diskusi hari ini. Kalau dari hasil diskusi hari ini kita bisa mengambil yang pertama tentang terisolir khususnya di bagian Indonesia. Pusat ukurannya itu share di buku yang masing-masing ternyata 3 menit. Nah, buka WA-nya. Terus kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Simple atau siapa saja? Wah, itu udah dulu. Fitri? Terus indikatornya apa saja? Pengetahuan dan teknologi. Kedua, sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, urbanisasi. Ya, terus selanjutnya ada lagi yang menambahkan? Tadi sudah pengertiannya, terus indikatornya sudah, ciri-cirinya. Ciri-cirinya Adit. Misalnya adanya perubahan struktur ekonomi dari primer atau dari agraris ke industri. Untuk minggu depan pembangunan negara berkembang dan untuk hari ini kita tutup dengan doa.